TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Aisyah Santi Putrianindya dapat menjumpai Anda pemirsa Bali TV dimanapun berada dalam program acara Mahadewi Pesona Perempuan Indonesia. Dan hari ini pemirsa Bali TV, kita bersama salah satu perempuan Indonesia yang sangat menginspirasi, sangat memotivasi dalam bidangnya. Karena walaupun beliau sibuk dengan keluarga, mempunyai aktiviti di rumah, mempunyai banyak sekali aktivitas di luar sana, tetapi beliau sangat mencintai bidang pekerjaan beliau sebagai seorang dokter pemirsa. Tapi yang lebih menariknya, beliau seorang perempuan tetapi menggeluti profesi sebagai seorang dokter SPB atau spesialis bedah. Yang kita tahu spesialis bedah pasti rutinitasnya masuk ke ruangan operasi. Langsung kita sapa Dr. Ayulan dari SPB. Om Swastiastu, Dok. Om Swastiastu, halo. Iya, kita sapa Dr. Aya, Dok. Ya, apa kabar, Dok? Oke, nama saya Dr. Ayulan dari, saya spesialis bedah. Saat ini saya berpraktek atau bekerja di Rumah Sakit Bakti Rahayu Denpasar. Kemudian juga bekerja di Rumah Sakit Bakti Rahayu Tabanan. Dan kebetulan saat ini saya juga menjabat sebagai PLT Direktur dari Rumah Sakit Bakti Rahayu Tabanan. Salam kenal. Banyak sekali ya, Dok ya. Sehat, Dok, hari ini, Dok? Sehat. Wah, terima kasih ya, Dok ya, mau bersama-sama kita di program acara Mahadewi. Aktivitinya sangat banyak sekali pemirsa Bali TV, Dokter. Kalau boleh cerita nih, Dok, di awal perjumpaan kita kali ini. Dokter sebagai seorang perempuan, bukan berarti kita ingin mengecilkan perempuan ya, Dokter ya. Tetapi kita tahu seorang perempuan itu biasanya jiwa keibuannya sangat tinggi ya, Dokter ya. Terlepas dari sudah berkeluarga ataupun tidak ya, Dokter. Terus untuk SPB sendiri, spesialis bedah, rutinitasnya bukan hanya konsultasi nih, Dok, sama pasien tatap muka, tetapi masuk ruang operasi dan melakukan tindakan pembedahan. Tercetus dari mana sih, Dok, terjun ke dunia kedokteran dan memilih SPB, Dokter? Silakan, Dokter Ayu. Jadi ceritanya begini, jadi namanya cita-cita kan pasti dari kecil ya. Cita-citanya apa, Dokter? Seperti itu, ya. Jadi ada terinspirasi, jadi kebetulan almarhum bapak saya adalah seorang dokter bedah. Jadi saya melihat beliau, loh, kok keren ya, kayak ini keren gitu. Keren ya, oh, keren gitu. Oke, lihat pisau loh pemirsa tiap hari. Keren, kerjaannya bisa nolong orang, bisa menyembuhkan penyakit orang. Yang saat menyembuhkan ini di ruang operasi gitu loh. Jadi kayak kok keren ya gitu, walaupun beliau kelihatan sibuk banget, capek, tapi beliau selalu happy, selalu bercerita tentang pasien-pasiennya, cerita maksudnya bahwa senang sudah bisa menolong orang gitu. Walaupun beliaunya capek, tapi saya lihat, wah kayaknya sih suatu saat nanti saya harus jadi seperti beliau ini, ceritanya gitu. Wow, berarti termotivasi dari ayah Anda tercinta, almarhum ya, Dokter ya. Beliau juga sebagai dokter SPB, sehingga dokter sekarang menggeluti profesi sebagai SPB ya, Dokter ya. Betul. Dok, merasa terganggu nggak, Dok, di luar profesi dokter sebagai dokter ya, merasa terganggu nggak, Dok, lagi istirahat atau weekend sama keluarga tiba-tiba ditelepon sama rumah sakit, Dok, tindakan situng pasien butuh langsung ke ruangan operasi, gimana, Dok? Ya, jadi namanya profesi ya, pasti itu ada plus minusnya. Jadi kalau kita siap untuk menggeluti suatu profesi atau pekerjaan, otomatis kita siap dengan segala resikonya. Jadi ya pertama memang profesi dokter namanya kewajibannya adalah menolong pasien, kan gitu. Kalau memang ada sesuatu yang harus ditangani dengan cepat, ya otomatis kita harus siap gitu. Apapun misalnya ada kondisi, ada acara keluarga atau ini ya terpaksa ditunda dulu. Gitu. Mungkin beberapa jam harus ke rumah sakit dulu, lihat pasien dulu, operasi dulu, baru bisa melanjutkan kegiatan ya, bersama keluarga begitu. Oke, Dokter Ayulan dari SPB, terlatih jiwa pemberanian dari mana sih, Dokter? Sampai mohon maaf ya pemirsa, kalau di ruangan operasi itu pasti identik dengan toreh, pisau bedah, darah, menyelamatkan nyawa seseorang. Bukan main-main loh pemirsa ya. Bagaimana, Dok? Apakah terlatih mentalnya dari bersama ayah Anda dari kecil sampai sekarang? Ya, jadi memang karena lihat almarhum bapak profesinya seperti itu, saya sering bertanya, kalau jadi dokter bedah itu ngapain gitu, cerita. Terus kalau saya nanti suatu saat besar jadi dokter bedah, saya harus seperti apa gitu. Jadi dibilang yang penting harus kuat mental ya. Yang pertama harus mau belajar ya, kuat mental, kemudian mau belajar karena tidak ada semua yang instan. Jadi harus mau belajar, kemudian jangan takut salah. Jadi belajarlah dari
sesuatu yang baru, kemudian belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman, karena dengan mau belajar semua akan ada hasil yang baik. Jangan lupa terus untuk bekerja keras, sungguh-sungguh. Jadi dalam mendalami sesuatu tuh harus sungguh-sungguh, harus benar-benar. Jadi nanti ke depannya jadi kita terbiasa untuk bekerja keras seperti itu. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu bersyukur dan berdoa. Jadi setiap keadaan mau susah, mau senang, ya syukuri aja. Wow, ya itu dia tadi pemirsa, bukan bermaksud untuk mengecilkan seorang perempuan, ya dokter ya, tetapi untuk dokter spesialis bedah perempuan itu sangat jarang sekali pemirsa Bali TV yang lebih banyak itu mungkin laki-laki ya dokter ya. Yang penting mau belajar, yang penting mau belajar. Tetapi fashionnya seorang dokter Ayu Landari memilih terjun ke dunia spesialis bedah. Kita akan berbincang kembali dengan beliau, Dr. Ayu SPB, pemirsa Bali TV, seperti apa rutinitas beliau selama ini menekuni profesi beliau sebagai dokter spesialis bedah. Sesaat lagi tetaplah di Mahadewi, Pesona Perempuan Indonesia. Ya pemirsa Bali TV, kita masih di program acara Mahadewi Pesona Perempuan Indonesia. Masih bersama seorang Dr. Ayu Landari, SPB pemirsa Bali TV. Dan untuk dokter sendiri dokter, untuk pasien-pasien selama ini berkonsultasi dengan dokter, ketemunya di mana dok? Ketemunya di poliklinik ya, kalau konsultasi biasa di poliklinik, bisa di Rumah Sakit Bakti Rahayu Denpasar, dan juga bisa di Rumah Sakit Bakti Rahayu Tabanan. Jadi kalau ada keluhan ya, misalnya yang seputar bedah, misalnya ada benjolan di area tubuh, atau misalnya ada luka yang di area tubuh yang lama nggak bisa sembuh-sembuh, kemudian atau nyeri perut nih, kira-kira takutnya nih usus buntu gitu. Jadi bisa konsultasi ke saya. Tapi kalau memang kondisinya darurat, bisa langsung ke UGD dari Rumah Sakit Bakti Rahayu Denpasar maupun dari Rumah Sakit Bakti Rahayu Tabanan. Jadi jangan takut untuk periksakan diri ke dokter bedah. Jadi kadang-kadang ada pemikiran, aduh dokter bedah takut nih nanti dioperasi gitu. Tapi tenang dulu, tenang. Jadi ceritanya kalau ada keluhan, sembarang bedah, nggak sembarang bedah gitu. Jadi kalau ada keluhan, misalnya ada benjolan gitu, datang aja dulu periksa, karena kan sebagai seorang dokter itu harus melakukan komunikasi dengan baik ke pasien. Jadi kita tanya-tanya dulu keluhannya, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan fisik, dan kalau memang diperlukan pemeriksaan penunjang. Nah dari situlah akan tegak diagnosanya, baru nih nanti akan diinfokan ke pasien apakah memerlukan tindakan operasi atau tidak. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk bertanya. Misalnya mau tanya soal ini kenapa sih dok, kenapa sih benjolannya, bisa, boleh. Jadi jangan takut ke dokter bedah. Wah, sudah diluruskan ya pemirsa Bali TV ya. Pasti konsultasi dulu sebelum mengambil tindakan ya dokter ya. Berbicara tentang tindakan atau operasi dokter, pengalaman pertama kali masuk ke ruang OK, kalau bahasa medisnya dokter ya, ruang OK adalah ruang operasi. Pengalaman pertama kali masuk ke ruang OK itu boleh dong diceritakan dong? Jadi, karena ruangan OK kan nggak ruangan seperti ini, kan nggak main-main loh itu pemirsa. Cerita dong sebagai seorang perempuan, dokter spesialis bedah perempuan pula dok. Jadi sebenarnya kalau dari kita sekolah kedokteran jadi dokter umum tuh sebenarnya sudah masuk ke ruang operasi ya, tapi sebagai asisten. Jadi istilahnya kita observasi dulu, lihat kan sebagai asisten. Baru kemudian saat sekolah spesialis baru kita belajar sebagai operator atau yang melakukan sendiri. Kesan pertama dari masuk ke ruang operasi itu, aduh dingin. Dingin karena AC-nya, kemudian mungkin ada rasa, ya namanya baru pertama ya, untuk penanganan pasti ada rasa cemas. Tapi untungnya saat proses pembelajaran di ruang operasi, yang penting dalam hati saya harus berusaha dengan baik, saya harus tenang gitu, karena ini kan kita berhadapan dengan pasien ya. Ada pasien di meja operasi, kita harus tenang, kita harus fokus. Jadi ya jangan lupa juga berdoa sebelum melakukan operasi. Jadi perasaan pertama kali yang cemas, takut nggak bisa, tapi akhirnya dengan proses pembelajaran, dengan sering belajar akhirnya hilang. Bisa dilalui ya dok ya. Ternyata perjalanan seorang SPB itu tidak semudah seperti yang terlihat. Ya semudah, berat banget. Aduh. Dok, sepanjang pengalaman dokter selama ini menangani berbagai macam jenis kasus pasien, terutama yang berhubungan dengan spesialis bedah. Pengalaman yang paling menarik dokter menangani pasien seperti apa sih dok yang tidak terlupakan sampai saat sekarang ini? Jadi
Kalau kasus-kasus bedah, sebenarnya gini, kita selalu mempelajari banyak kasus ya di bedah. Tapi kalau yang buat pengalaman bagi saya adalah jika bertemu dengan pasien atau keluarganya yang saat kita sudah memeriksa pasien, sudah menjelaskan ada perasaan dia cemas atau tidak terima untuk operasi. Nah, disinilah kita sebagai dokter bukan hanya kita bicara masalah ilmu kedokteran, tetapi bagaimana cara kita belajar untuk komunikasi. Jadi kita pelan-pelan, kita harus tahu, kita harus empati dulu terhadap pasien dan keluarganya yang mengalami musibah. Jadi pengalaman yang paling saya ingat adalah saat keluarga pasien panik, pasiennya cemas gitu. Jadi saya harus berusaha untuk meyakinkan pasien agar mau melakukan tindakan operasi, karena kalau tidak dilakukan akan mengancam nyawa pasien tersebut. Seperti itu. Kalau masalah kasus-kasus sulit ya tidak boleh, bagi saya pribadi memang tidak boleh menganggap remeh kasus apapun ya. Jadi tetap saya berprinsip kalau kerja ya harus kerja sungguh-sungguh. Jadi untuk kasus apapun ya mau sulit, mau anggapannya mudah, tapi tetap harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Jadi menurut saya ya semua kasus itu kalau kita hadapin dengan baik ya sungkara bisa berjalan dengan lancar. Wah, benar-benar bisa memotivasi perempuan-perempuan Indonesia di luar sana mencintai profesinya masing-masing ya dokter ya, totalitas. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita dengan seorang dokter Ayu Wulandari SPB, dan kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Mahadewi Pesona Perempuan Indonesia. Ya pemirsa Bali TV, kita masih di program acara Mahadewi Pesona Perempuan Indonesia bersama seorang dokter spesialis bedah perempuan Indonesia yang bisa memotivasi, Dokter Ayu Wulandari SPB. Dokter, sebagai seorang dokter spesialis bedah, kesibukannya sangat banyak sekali ya, dan kita tahu kalau masuk ke ruang operasi itu tidak sampai atau tidak mungkin membutuhkan waktu 5 menit, 10 menit, pasti hitungan jam. Bagaimana cara dokter membagi waktu dengan keluarga, Dok? Ya, jadi kalau masalah kesibukan, kebetulan juga suami saya juga berprofesi sebagai dokter bedah. Jadi sama-sama sibuk ya. Tapi motivasi masuk dokter bedah dulu nampaknya karena pasangan. Oh, nggak bercanda ya, dokter ya. Ketemunya waktu sekolah. Oh iya, nah itu dia kan pemirsa. Sekolah dulu, tiba-tiba ada bonus. Bisa jadi anaknya. Oke, dokter. Jadi kesibukan ya, namanya kalau menggeluti profesi dokter, jadi apalagi dokter bedah, pertama kan memang kita ada jadwalnya nih, jadi ceritanya jadwal poliklinik. Nah itu sudah terjadwal setiap pagi sebelum berangkat, saya siapin dulu untuk anak-anak. Jadi tapi dengan kesibukan, kebetulan ada juga yang membantu, mempekerjakan orang di rumah untuk membantu urusan rumah tangga. Jadi saya mempersiapkan itu dengan dibantu asisten rumah tangga, kemudian saya berangkat kerja. Biasanya untuk operasi biasanya saya lakukan setelah poliklinik. Jadi poliklinik saya sekitar misalnya ya jam 8 pagi sampai sekitar jam 10, jam 11, dan setelah itu saya operasi. Kalau tidak bisa tidak mendesak atau situ gitu. Kemudian nanti setelah itu saya misalnya di Tabanan, saya kembali bekerja sebagai manajemen. Jadi ya diatur aja waktunya, fleksibel jadi sebenarnya. Jadi nggak terfokus dengan waktu. Kalau misalnya nggak ada pasien di poli, saya bisa mengerjakan hal-hal yang lain di manajemen. Jadi kayak kita yang ngatur waktu, bukan waktu yang ngatur kita. Wah, banyak belajar nih dari seorang dokter harus dari SPB. Fleksibel. Terus misalnya juga minggu ini kita kok sibuk banget ya gitu, misalnya sama suami. Ya udah ada saat libur kita tanya anak-anak mau kemana. Jadi kita harus juga bisa memprioritaskan keinginan anak-anak di rumah karena mereka kan juga sibuk sekolah. Jadi kita tanya misalnya kita rencana mau kemana gitu. Jadi waktu libur, apalagi kalau libur anak-anak sekolah, kita memang fokus untuk bisa ada waktu bersama-sama. Misalnya liburan kemana atau sekedar jalan-jalan ke mall. Jadi kita fleksibel lah, jangan terlalu kaku karena kan keluarga yang utama. Mereka yang support kita, jadi balasan kita adalah kita juga mensupport untuk kebahagiaan mereka. Wah, close buat Dokter Ayu Wulandari SPB ya. Dokter pernah nggak sih anak-anak ngeluh sama dokter?
Bu, kok nggak pernah di rumah sih? Kok keluar terus? Kok kerja terus? Bagaimana seorang dokter Ayula dari SPB memberikan komunikasi edukasi kepada buah hatinya agar tidak berkecil hati, tetapi anak-anak justru wah bangga dengan profesi ibunda tercinta, Dok? Jadi kalau saya dengan anak-anak di rumah saya komunikasi. Kalau mama kerjanya begini-begini, kalau periksa pasien apa, tapi kalau saat mama kerja atau papa kerja dan kalian di rumah butuh sesuatu untuk komunikasi, telepon aja. Pasti juga saya akan, maksudnya nggak bilang, aduh nanti dulu ya nak, itu nggak. Saya berusaha untuk bicara, kecuali operasi ya, mungkin ya operasi mungkin saya bilang nanti lagi 1 jam atau gimana, dan mereka untungnya sih pengertian, jadi tidak ada komplain. Dan saya bilang nanti kalau mau jalan-jalan nanti cari waktu ya pada saat libur. Jadi mereka udah, jadi mereka saat kita bekerja sebagai orang tuanya, kita juga tanamkan mereka, mama papa bekerja, kalian juga harus bekerja, artinya dengan belajar, mengerjakan tugas. Jadi pada saat mama papa libur, kalian juga ada waktu, ya kita sama-sama. Jadi biar mereka lihat bahwa kerja kerasnya ini juga untuk mereka, untuk kebahagiaan mereka, seperti itu. Jadi untungnya ya berjalan lah sampai sekarang. Bisa dilalui ya, Dokter? Iya, bisa dilalui lah ya, syukurnya begitu. Suka duka selama ini menjadi seorang dokter duka. SPB, Dok? Suka duka apa ya? Banyak tidak terhitung ya, Dok ya? Banyak, Mulai yang udah. duka dulu, lanjut suka tuh sebaliknya. Dukanya. Duka itu tadi sih ya, kalau lagi mau planning jalan-jalan, tiba-tiba ada panggilan gitu, ya mau nggak mau harus lakukan tanggung jawab dulu, tapi juga tidak lupa memberikan pengertian kepada orang yang sementara kami tinggalkan dulu di rumah atau batal acara keluarga, jadi harus diberikan pengertian dulu. Kemudian dukanya kalau misalnya Sukanya, Dok? Sukanya misalnya ada pasien yang ya setelah operasi, setelah melakukan perawatan kembali di poli dan dia sudah dinyatakan sembuh, ya artinya sudah selesai perawatan, kadang-kadang lucu minta foto atau kadang-kadang tiba-tiba kontrol berikutnya cuma datang untuk bawain ya misalnya sekedar makanan gitu, jadi ya lucu aja. Ya, ada sukanya berarti atau silaturahmi terjalin tetap, bukan hanya sebatas dokter dan pasien, tapi udah kayak keluarga ya, Dok. Aduh, hangat sekali loh pemirsa. Jadi teman online juga ada. Oke. Kebetulan dokternya goyang ya, Dok ya. Jago dance loh dokternya pemirsa ya. Itu hobi ya. Itu jadi hobi. Nah ini satu lagi nih ya. Operasi habis itu Iya. dance gitu ya, Dok. Jadi kalau sebagai di sela-sela kesibukan, jadi prinsipnya gini, di sela-sela kesibukan itu harus punya hobi atau kesukaan atau kegemaran supaya nggak stres gitu. Jadinya kita sibuk kerja, kita ada waktu untuk keluarga, untuk diri sendiri juga perlu nih. Jadi ada perlu hiburan ya. Salah satunya ya, kan banyak orang kan hiburannya beda-beda ya, mau karaoke, mau olahraga gitu ya. Kalau saya hiburannya begitu aja. Wah, hobi dan hiburan seorang dokter Ayula dari SPB adalah joget, pemirsa Bali TV. Lihat di media sosial banyak ya. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita dengan seorang dokter Ayula dari SPB, dan nanti kita akan kembali untuk Anda, tetaplah di Mahadewi Pesona Perempuan Indonesia. Ya pemirsa Bali TV, kita kembali di program acara Mahadewi Pesona Perempuan Indonesia bersama Dr. Ayula dari spesialis bedah, dan dokter untuk pasien-pasien dokter yang ingin berkonsultasi atau mungkin pemirsa Bali TV baru saja menyaksikan program acara Mahadewi, bisa bertemu dengan seorang dokter Ayula dari SPB itu di mana, Dok? Jadi saya berpraktek atau bekerja di Rumah Sakit Bakti Rahayu Denpasar, kemudian saya juga bekerja di Rumah Sakit Bakti Rahayu Tabanan. Jadi nanti kalau misalnya ini daerah Tabanan nih kan nggak mungkin nih kalau ada keluhan di seputar bedah, misalnya ada benjolan atau gimana, kan nggak mungkin harus jauh-jauh ke Denpasar. Mungkin bisa langsung datang ke Bakti Rahayu Tabanan. Tapi kalau yang daerah Denpasar ya datangnya ke Bakti Rahayu Denpasar. Kemudian saya tentunya melayani semua pasien ya, tidak membeda-bedakan. Apalagi pemerintah saat ini juga sudah menyarankan untuk semua masyarakat Indonesia mempunyai BPJS, dan tentunya di Rumah Sakit Bakti Rahayu Tabanan maupun Rumah Sakit Bakti Denpasar saya melayani pasien BPJS penuhnya. Oh, seperti itu terbantu banget ya, karena semua
masyarakat sudah disarankan oleh Oke. program pemerintah tersebut ya dokter ya. Dokter Ayu lah dari SPB bersama pasangan, bersama sang suami tercinta juga berprofesi sebagai dokter SPB. Dokter, mengarahkan nggak sih nanti untuk buah hati dokter, oh kalian harus masuk kedokteran juga kayak mama sama papa, harus SPB juga biar ada yang meneruskan pisau-pisaunya dulu. Maaf ya pemirsa, ini guyon dok. Tapi beneran dok, sisi pertanyaan saya, apakah dokter mengarahkan juga buah hati dokter untuk menekuni profesi yang sama seperti dokter ke depannya dok? Enggak ya, saya sama suami itu membebaskan, cuman kadang-kadang Mau jadi artis juga boleh dok? oh jangan. Berat jadi artis, saya pemalu sebenarnya, jadi susah. Jadi kalau anak-anak bebas, cuman kadang-kadang dia mendengar sendiri, papa mama malam-malam gini mau kemana gitu misalnya, gitu ada panggilan rumah sakit mau operasi gitu, jadi dia mengerti bahwa oh ini bapak mamanya mau kerja walaupun di luar jam kerja, tapi akhirnya mereka bilang wah pengen deh jadi kayak gini gitu. Pernah tercetus atau pernah terlontar dari buah hati dokter, mama papa saya ingin menjadi yang seperti mama Iya, papa saya? seperti itu, karena dia bilang oh mau pergi operasi gitu, wah keren, dia bilang gitu. Keren. Bayangannya kayak main pesawat-pesawatan kayaknya Ya, itu pemirsa. kan namanya anak-anak ya, dan anak-anak dia kan punya pemikiran sendiri, punya hayalan sendiri, ya kita bebasin aja. Kita nggak ada bilang jangan jadi gini, enggak, kita bebasin aja karena anak-anak memang harus berkembang dengan pikiran dan imajinasinya sendiri, dengan apa yang dia lihat. Pokoknya yang penting kita ngarahkan yang baik-baik aja, kita apa maunya mereka ya kita support, ya gitu aja sih. Dokter terbentuk dan tumbuh dari keluarga besar yang memang rata-rata dokter ya dokter ya, bukan hanya dari ayahanda sendiri dokter, dan keluarga dokter juga sangat banyak sekali dokter dan apalagi spesialis. Ketika flashback pada zaman dulu, memang dokter melihat ayahanda almarhum itu adalah seorang dokter yang mempunyai challenge tertentu, dokter tertarik. Apakah ibunda tercinta juga mengarahkan dokter, ayo jadi dokter seperti bapak? Jadi dokter iya, tapi jadi dokter bedahnya ada sedikit, kok jadi dokter bedah sih, nggak mau yang Sempat seperti itu ibunda awai. Ibunda seperti Karena itu. mungkin tahu challenge Iya, karena perempuan kan ya gitu. Tapi tipe saya semakin banyak omongan semakin omongan jangan itu malah semakin tertantang. Wah ini dia pemirsa. Jangan coba gitu ya. Apa istilahnya orang Bali bengkong gitu. Oh ternyata. Jadi kayak berawal dari bengkung jadi SPB ya dok ya. Gitu dah, jadi ya udah jalanin aja gitu. Memang pas masuk waduh berat juga ya, cuman karena sudah terlanjur basah ya sudah jalanin. Jadi kalau ya seperti saya bilang tadi, intinya mau belajar, mau berusaha sungguh-sungguh, ya akhirnya nanti hasilnya akan baik pastinya. Kan nggak ada yang suatu yang mudah kan. Semuanya butuh proses ya Iya. sampai di titik saat sekarang ini pasiennya banyak sekali loh. Enggak. Kan dokternya juga cantik, humble ya. Dokter, dengan keluhan berbagai macam penyakit pasien, terutama untuk bedah sendiri kan kompleks sekali masalah bedah ya dok. Boleh sharing dong sedikit dokter sebelum nanti kita akan mengakhiri program acara Mahadewi, kasus terberat yang pernah dokter tangani selama dokter menjadi seorang dokter SPB dok? Kasus terberat apa ya? Jadi kasus terberat waktu itu ada pasien dengan kondisi nyeri perut yang sudah 2 hari, jadi dia kira sakit mah biasa, tapi ternyata semakin berberat, dan waktu kebetulan datangnya ke IGD itu waktu saya lakukan pemeriksaan dan pemeriksaan penunjang juga akhirnya mengarah ke kondisi yang lambung yang bocor gitu. Jadinya lambung yang bocor, kemudian juga permasalahan pasien ini juga punya riwayat penyakit yang lain ya, seperti hipertensi, jantung. Itu terberatnya karena kita kalau operasi bukan hanya masalah operasinya, tetapi bagaimana perawatan setelah pasien itu dioperasi. Jadi setelah operasinya pun lama, sulit, dan juga pasien itu harus dirawat di ICU. Nah setelah berapa hari ya akhirnya kembali pulih, maksudnya membaik ya, jadi bisa dari ICU bisa kembali ke ruangan biasa, dan setelah sekitar 10-11 hari perawatan akhirnya ya bisa pulang. Jadi di situ ada rasa rasa syukur, rasa senang gitu. Jadi menghadapi kasus sulit itu benar-benar suatu pengalaman berharga, melihat pasien itu dari sakit, sedih gitu, akhirnya bisa kembali senyum, ketawa, itu kebanggaan pribadi sih. Wah, itu aja. Pribadi ya, Iya. Dokter kan seorang perempuan. Bagaimana cara mengontrol mood atau rasa keibuan dokter menghadapi bergelimang darah, pasien kesakitan, penyelamatan nyawa, komunikasi dengan
keluarga pasien, kalau misalnya pasien mengalami hal-hal harus masuk ICU, mohon maaf ya pemirsa, pasien itu koma, tidak bisa terselamatkan. Bagaimana sih cara dokter mengontrol emosi keibuan dokter, karena semua perempuan pasti memiliki sisi itu, Dok? Maksudnya terhadap kasus-kasus sulit dan Iya, nanti bagaimana di rumah? dokter tetap strong menjadi seorang dokter spesialis bedah perempuan. Cara mengontrol emosi itu gimana, Dok? Jadi kalau enggak mood, kadang-kadang tuh saya sering tarik nafas panjang. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang tarik nafas panjang, diam dulu, terus saya bilang dalam hati, coba posisikan kebalik gitu. Orang yang kita hadapin mungkin buat kesel, tapi kita harus dalami, mungkin dia keselnya karena dia panik, dia sakit gitu ya. Jadinya kita harus berusaha masuk sedikit ke dalam lingkungannya dia, dalam pikirannya dia. Tapi tetap ya dalam hati harus sabar gitu kan. Saat itu Menyemangati. sabar gitu. Jadi ya tarik nafas panjang, dalam hati bilang sabar, berusaha untuk memahami kadang-kadang atau orang atau lingkungan yang buat kesal, ya udah nanti kembali baik. Dan pada saat menghadapi itu terus sudah berlalu, ada waktu kosong ya lihat-lihat sosmed atau apa yang bisa buat happy gitu, ya udah Dan joget lagi dong biar ya, moodnya itu kembali. mungkin. Dokter, sayang sekali waktu kita terbatas. Iya. Dokter, sebenarnya sangat menarik sekali ngobrol dengan seorang Dokter Ayulan dari SPB. Dokter, apa yang dokter ingin sampaikan untuk perempuan Indonesia di luar sana yang sekiranya bidang dokter bisa memotivasi untuk beliau-beliau yang ada di luar sana? Silakan. Oke, baik. Jadi bagi perempuan-perempuan yang sekarang sedang mendalami profesinya masing-masing, intinya tidak ada perbedaan maupun laki maupun perempuan, jadi sama. Jadi apapun yang kalian kerjakan atau apapun yang sedang kalian lakukan saat ini, kerjakan dengan sungguh-sungguh, harus dengan senang hati. Jadi nggak boleh nih karena terpaksa atau karena pengaruh orang lain, tapi dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, harus dapat, kalau bagi yang punya pasangan, setidaknya dapat support dari pasangan dan keluarga. Jadi jangan melupakan waktu kosong dengan keluarga, jadi harus ada manfaatkan waktu. Kemudian harus ada waktu juga untuk diri sendiri, karena kebahagiaan diri sendiri juga penting itu. Kemudian intinya jangan lupa tetap ya bersyukur, berdoa, itu sih yang utama sebenarnya. Jadi kalau semua itu sudah kita berserah sama yang di atas, pokoknya apapun kesulitan kita sebagai perempuan, misalnya sudah kerja, sudah ngurus rumah tangga, sudah ngurus anak, dan apapun itu, belum lagi kalau kita dibalikan mau banjaran apa segala macam, nah udah jalanin aja dengan senang hati. Pokoknya segala yang sulit suatu saat pasti akan berlalu, itu aja. Pokoknya udah yakin sama diri sendiri, kerja keras dan bersyukur. Terima kasih banyak Dokter Ayulan dari SPB, bermanfaat sekali. Dan pemirsa Bali TV, demikianlah acara kita di program acara Mahadewi Pesona Perempuan Indonesia bersama salah satu dokter spesialis bedah perempuan, Dokter Ayu Wulandari SPB. Dan mudah-mudahan pemirsa Bali TV yang menonton acara kita hari ini, apa yang kami sajikan dalam program acara Mahadewi dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Aisu Santi Putra Nindya mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada hari ini pamit undur diri, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.